Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Mubarakatun Thayyibah selaku perwakilan dari SKD A5. Kali ini SKD kami akan membawakan topik student project mengenai drug eruption with eosinophilia and systemic symptom. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Gede Bermanca Prataputra dengan 3 di nomor 105. Saya izin melanjutkan bagian latar belakang. Baik, jadi drug eruption with eosinophilia and systemic symptom atau DRESS adalah reaksi merugikan kulit yang parah yang ditandai dengan erupsi kulit, limfadenopati, kelainan hematologi, dan juga diskrasia multiorgan. 6 hal ini terkait dengan morbiditas dan mortalitas jangka pendek dan juga jangka panjang. DRESS dikaitkan dengan reaktivasi virus herpes manusia, khususnya HHV6, virus Epstein-Barr, dan sitomegalivirus. Mortalitasnya bergantung pada usia pasien, komorbiditasnya yang mendasari, dan obat yang terlibat. Terjadi hingga pada 10% pasien dan biasanya terkait dengan keterlibatan organ yang mendasari seperti miokarditis dan komplikasi sitomegalovirus yang seringkali tersembunyi atau tidak dikenali. Baik, di Indonesia belum tersedia data pasti mengenai epidemiologi dari DRESS ini, baik pada dewasa maupun anak. Studi yang dilakukan di RS Sarjito, Yogyakarta menunjukkan DRESS pada populasi dewasa tahun 2016 sampai 2020 adalah 33 kasus, dan pada populasi anak hanya sebanyak 5 kasus. Meskipun prevalensi DRESS lebih tinggi pada populasi dewasa dibandingkan pada populasi anak, tapi anak-anak dapat terkena dampak dengan tingkat mortalitas yang sama. DRESS adalah kelainan sistemik yang patofisiologinya tidak didasari oleh dua pilar fundamental, yaitu adanya rangsangan pemicu seperti obat-obatan dan juga virus, serta respon imun yang terganggu yang mencakup aktivasi sel T abnormal yang dibatasi HLA dan juga peradangan eosinofilik. Baik, saya melanjutkan untuk rumusan masalah pada student project kali ini, yaitu apa penyebab dan patogenesis dari DRESS. Yang kedua, bagaimana manifestasi klinis dan kriteria diagnosis dari DRESS. Yang ketiga, apa barisan penunjang diagnosis dan tata laksana pada DRESS. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui dari penyebab dan juga patogenesis dari DRESS. Yang kedua, mengetahui dan juga memahami manifestasi klinis dan kriteria diagnosis dari DRESS. Yang ketiga, mengetahui pemeriksaan penunjang, diagnosis dan tata laksana dari DRESS. Baik, saya izin melanjutkan. Jadi manfaat dari student project kali ini yaitu bagi pembaca menambah wawasan serta memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai DRESS, mencakup patofisiologi, manifestasi klinis, dan tata laksananya. Yang kedua, bagi mahasiswa menjadi sumber referensi ilmiah yang komprehensif dan terstruktur mengenai DRESS. Yang ketiga, bagi masyarakat meningkatkan kesadaran publik mengenai DRESS sebagai salah satu reaksi hipersensitivitas obat yang serius dan berpotensi mengancam jiwa. Baik, izin menjelaskan terkait definisinya. Jadi, drug reaction with eosinophilia and systemic symptom atau DRESS syndrome juga dikenal sebagai drug induced hypersensitivity syndrome atau DIHS. Ini merupakan reaksi hipersensitivitas berat terhadap obat yang jarang namun berpotensi fatal. Kondisi ini ditandai dengan triad utama berupa erupsi kulit, ekstensif, eosinophilia atau limfosit atipikal, dan keterlibatan organ internal terutama hati, ginjal, paru, jantung atau pankreas. Berbeda dengan reaksi alergi obat akut lainnya, DRESS memiliki periode laten yang panjang, yaitu biasanya 2-8 minggu setelah paparan obat penyebab. Setelah itu, pasien umumnya mengalami demam tinggi, ruam makupapular, generalisata, limfadenopati, serta tanda-tanda disfungsi organ seperti hepatitis, nefritis, pneumonitis, atau miokarditis. Baik, mohon izin Prof, Dokter, dan teman-teman. Perkenalkan, saya Dewi Ranggita Pravina Dewi dengan 3 digit terakhir 161. Izin untuk melanjutkan terkait dengan penjelasan etiologi dari sindrom DRESS. Jadi sindrom DRESS itu seringkali disebabkan oleh beberapa obat antikonvulsan, yang mana antikonvulsan aromatik seperti phenytoin, carbamazepine, phenobarbital, dan lain-lain itu menjadi etiologi tersering dari sindrom ini. Selain itu, sulfonamid juga dilaporkan cukup sering untuk mencetuskan sindrom DRESS. Beberapa obat lainnya yang diduga menginduksi sindrom DRESS itu meliputi antikonvulsan non-aromatik, seperti misalnya asam valproat, gabapentin, pregabalin, dan lain-lain. Kemudian dapsone, NSAID, seperti ibuprofen, diclofenac, piroxicam. Kemudian antibiotik golongan beta-lactam, vancomycin, allopurinol, dan antiretroviral, seperti misalnya abacavir, nevirapin, dan zalcitabin. Namun, pada 10-20% kasus,
Obat kausatif DRESS syndrome itu tidak dapat diidentifikasi. Beberapa obat juga seperti amoxicillin itu dilaporkan sempat menyebabkan sindrom DRESS. Tetapi obat ini lebih berperan sebagai faktor yang memperparah sindrom DRESS yang sebelumnya mungkin sudah diinduksi oleh obat lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. DRESS syndrome bersifat kompleks dan multifaktorial, melibatkan interaksi antara faktor metabolik, genetik, imunologis, dan infeksi virus. Salah satu mekanisme utama adalah gangguan metabolisme obat yang menyebabkan akumulasi metabolit reaktif. Pada individu dengan defek enzim detoksifikasi seperti slow acetylators atau kelainan oksidasi mikrosomal, metabolit toksik obat dapat berikatan dengan protein tubuh membentuk hapten atau neoantigen, yang kemudian memicu aktivasi sistem imun. Selain itu, terdapat peran predisposisi genetik yang memengaruhi metabolisme obat juga meningkatkan pembentukan metabolit toksik yang memicu reaksi imun abnormal. Setelah terbentuknya antigen obat, terjadi aktivasi sel T spesifik obat, di mana sel-sel T ini menghasilkan berbagai sitokin proinflamasi yang sangat berperan dalam menimbulkan eosinofilia perifer dan infiltrasi eosinofil ke jaringan yang terkena. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan manifestasi klinis. Jadi DRESS syndrome merupakan reaksi hipersensitivitas berat terhadap obat dengan onset lambat, biasanya muncul 2-8 minggu setelah pajanan. Manifestasi utama meliputi demam tinggi, ruam kulit luas disertai udem wajah khas, limfadenopati, serta eosinofilia. Lesi kulit umumnya berupa eritema makulopapular difus yang dapat mengalami desquamasi. Keterlibatan organ dalam sering terjadi, terutama hati hingga 90% kasus, diikuti ginjal, paru, dan jantung yang dapat menimbulkan gagal organ berat. Secara hematologis ditemukan eosinofilia dan limfasitosis atipikal. Pada beberapa kasus, tiroid, pankreas, atau sistem saraf pusat juga dapat terdampak akibat reaktivasi virus seperti HAV6. Gejalanya bisa langsung lama meski obat penyebabnya dihentikan, dan angka mortalitas mencapai sekitar 10%, terutama akibat hepatitis fulminan. Untuk kriteria diagnosis, penegakan diagnosis drug eruption with eosinophilia and systemic symptoms atau biasa disebut DRESS syndrome didasarkan pada sistem scoring REGISCAR atau Registry of Severe Cutaneous Adverse Reactions yang merupakan kriteria paling tervalidasi dan diakui secara internasional. Diagnosis diklasifikasikan berdasarkan skor total dari 9 parameter. Demam lebih dari 38 derajat Celcius, adanya ruam akut, limfadenopati pada minimal 2 tempat, eosinofilia, limfosit atipikal, keterlibatan organ dalam minimal satu organ seperti ALT di atas 2 kali batas normal, awitan lambat, setelah resolusi berkepanjangan, dan eksklusi penyebab lain. Interpretasi skor menetapkan klasifikasi sebagai definitif lebih dari sama dengan 6, probable 4 sampai 5, mungkin 2 sampai 3 atau bukan DRESS di bawah dari 2. Izin perkenalkan kembali nama saya Trisi dengan 3 digit track 29. Izinkan saya menjelaskan untuk mengenai diagnosis dan juga pemeriksaan penunjang yang akan dibawakan oleh rekan saya. Jadi pertama, beberapa diagnosis dari DRESS atau Drug Eruption with Eosinophilic and Systemic Reactions atau yang dapat disingkat dengan DRESS memiliki beberapa diagnosis banding yang dapat ditentukan berdasarkan kemiripan dari ciri khas lesi mereka. Contohnya seperti ada systemic lupus erythema, kemudian terdapat erythroderma, artralgia, demam ruam, artritis, penyakit lupus, penyakit kolagen vaskuler, maupun Stevens-Johnson syndrome yang dapat disebabkan oleh beberapa obat. Contohnya seperti penggunaan diazepam yang mungkin tidak bisa dihandle sama sang pasien itu sendiri. Dan diagnosis banding tersebut dapat terjadi karena adanya simptom yang tidak spesifik dan juga menyebar, dan itu dapat disebabkan oleh lesi yang disebabkan oleh virus maupun bakteri, dan mereka itu memiliki ciri khas yang sedikit sama, misalnya dengan DRESS dan juga sistemik dengan Stevens-Johnson syndrome yang memiliki ruam yang sangat parah, sedikit pendarahan dan juga sedikit ulcer. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, dapat dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Pemeriksaan penunjang pada DRESS syndrome itu dapat meliputi pemeriksaan histopatologis dan juga uji identifikasi obat penyebab. Pada biopsi kulit, di sini dapat ditemukan spongiosis, akantosis,
vakuolisasi sel basal, serta infiltrat limfosit perivaskular, kadang juga eosinofil, limfosit atipikal, ataupun granuloma. Untuk menentukan obat penyebab, patch test menjadi pemeriksaan utama. Dilakukan 4-6 minggu setelah reaksi dan juga aman pada pasien imunokompeten. Jika hasilnya negatif, dapat dilanjutkan dengan uji intradermal, terutama untuk golongan beta-lactam. Selain itu, lymphocyte transformation test dapat menilai respon limfosit secara in vitro dengan sensitivitas sekitar 73%. Metode tambahan seperti ELISA sitokin masih bersifat eksperimental dan belum direkomendasikan secara rutin sampai sekarang. Perkenalkan, nama saya Manda Suprata Putri dengan 3 digit NIM terakhir 125. Di sini saya akan menjelaskan terkait tata laksana DRESS. Jadi yang pertama itu langsung dihentikan obat penyebabnya untuk mencegah progresivitas dan juga memperbaiki kondisi pasien. Setelah itu yang kedua bisa diberikan terapi suportif untuk menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, nutrisi, pencegahan infeksi dan juga perawatan luka bila perlu. Setelah itu yang ketiga dilakukan pemantauan rutin laboratorium untuk menilai keterlibatan organ dan juga perbaikan klinis. Setelah itu yang keempat untuk terapi utamanya yaitu kortikosteroid sistemik, terutama bila ada keterlibatan organ, contohnya seperti prednison 1 mg per kilogram per hari, diturunkan bertahap 6-12 minggu sesuai respons. Dan untuk kasus berat dan tidak responsif dapat diberikan puls steroid dosis tinggi jangka pendek sebelum tapering. Dan untuk kasus ringan yang terbatas pada kulit, bisa diberikan kortikosteroid topikal potensi sedang tinggi, emollient, dan juga antihistamin oral. Setelah itu untuk kasus berat dengan kegagalan organ atau reaktivasi virus bisa dipertimbangkan untuk diberikan IVIG atau antivirus atas indikasi spesialis. Setelah itu juga yang terakhir bisa dilakukan pemantauan multidisiplin untuk memastikan terapi optimal, mencegah komplikasi dan juga relapse. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada DRESS syndrome, komplikasi bisa mengenai banyak organ seperti hati, ginjal, paru, ataupun jantung. Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah menghentikan obat penyebabnya. Setelah itu, pasien dengan keterlibatan organ dalam diberikan kortikosteroid sistemik seperti prednison, lalu dosisnya diturunkan perlahan selama 6-12 minggu. Kalau kasusnya berat atau tidak responsif, bisa dipertimbangkan imunoglobulin intravena atau siklosporin. Untuk komplikasi organ, kalau ada hepatitis berat, harus dipantau fungsi hatinya dan dikonsultasikan ke bagian hepatologi. Sementara kalau ginjalnya kena, bisa perlu cairan atau bahkan dialisis. Setelah fase akut, pasien tetap harus dipantau terhadap risiko penyakit autoimun seperti tiroiditis atau diabetes tipe 1. Lalu untuk monitoring, yang penting adalah memantau efektivitas terapi dan mencegah relapse. Pemeriksaan yang rutin dilakukan antara lain darah lengkap, terutama eosinofil, fungsi hati, dan juga ginjal. Pemantauan tetap dilakukan selama penurunan dosis steroid dan setelah sembuh pun masih perlu kontrol, termasuk pemeriksaan tiroid dan juga autoantibody. Karena komplikasi autoimun bisa muncul beberapa bulan setelahnya. Dengan pemantauan jangka panjang, hasil klinis pasien bisa jauh lebih baik. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Nika Devitria Parahita dengan 3 digit NIM terakhir 019. Izin untuk melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yang kali ini akan membahas mengenai bab penutup. Pertama dari kesimpulan terlebih dahulu, drug eruption with eosinophilia and systemic symptoms atau DRESS merepresentasikan reaksi hipersensitivitas obat sistemik berat yang dikarakterisasi oleh erupsi kulit, limfadenopati, kelainan hematologi, dan disraksia multiorgan. Patofisiologinya didasari oleh interaksi kompleks antara obat pemicu dengan respon imun yang terganggu diperburuk oleh reaktivasi virus herpes manusia. Prognosis dari DRESS terkait erat dengan diagnosis sedini mungkin dan intervensi yang adekuat. Penata laksanaan yang esensial meliputi penghentian secara agen kausatif dan inisiasi terapi imunosupresif, umumnya dengan kortikosteroid sistemik yang harus disertai dengan monitoring fungsi organ secara berkala untuk memitigasi risiko morbiditas. Sehingga disarankan bagi pembaca untuk mendalami pemahaman komprehensif mengenai DRESS syndrome dan bagi mahasiswa serta tenaga kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan agar dapat menguasai kriteria diagnosis. Selain itu, implementasi protokol monitoring sistematis terhadap parameter laboratorium dan fungsi organ sangat penting untuk deteksi dini, komplikasi, dan relapse.